Salam multimedia. Dalam video ajar kita kali ini, kita akan membahas mengenai kiat ke-9, yaitu animasikan dengan bijak, atau dalam istilah ilmiahnya adalah Animation Principle atau The Principle of Animation. Mari kita lanjutkan. Kita lihat bunga mawar ini. Nah, dari kuncup, kemudian bisa mekar begitu indah, tapi kemudian bisa kita buat lagi menjadi kuncup. Dan selanjutnya, ini adalah salah satu contoh penggunaan animasi untuk keperluan pendidikan atau untuk keperluan hal yang lain. Nah, mari kita bahas secara umum bahwa animasi ini dapat menjelaskan informasi, konsep, proses dengan lebih baik. Secara umum, sekali lagi, animasi dapat menjelaskan lebih baik daripada metode yang lain. Bahkan untuk beberapa kasus, penggunaan animasi itu jauh lebih baik. Dengan metode biasa amat sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Tapi dengan animasi, termasuk dengan videografi ya, itu malahan menjadi lebih cepat paham dan menjadi lebih jelas. Nah, mari kita lihat bagaimana animasi memudahkan pemahaman. Ada dua hal utama, yaitu temporal zooming out, di mana proses yang lambat kita percepat penampilannya. Dalam fotografi ada yang namanya time lapse. Dan ini contohnya adalah film yang cukup terkenal, yaitu Shaun the Sheep. Nah, demikian juga pembelajaran seperti yang tadi. Jadi proses yang biasanya lama, misalkan tadi bunga mawar bisa sampai merekah dari kuncup itu mungkin 2 minggu begitu ya. Nah, kita dapat melihatnya dalam beberapa detik saja. Dan yang kedua adalah pencapaian kejelasan ketika menggunakan temporal zooming in. Zooming in ini adalah memperlambat proses yang normalnya cepat. Kita lihat di sini dua contoh zooming in. Yang pertama adalah bagaimana sebuah proses yang amat cepat, yaitu peluru menembus sebuah apel. Dan yang satu lagi yang sangat fenomenal di abad ini adalah bagaimana sebuah pulsa cahaya, jadi sekumpulan foton, itu sedang berjalan menembus sebuah botol. Fungsi animasi itu terdiri atas dua macam golongan besar. Yang pertama ada representing, di mana sifat dinamik seperti gerakan, pertumbuhan, atau instruksi itu yang akan dibuat menjadi jelas. Yang biasanya cepat, kita harus perlambat dulu supaya jelas bagaimana kalau kita ingin meniru langkah-langkah, gerakan, pertumbuhan, atau instruksi apa yang dilakukan supaya seperti itu. Misalkan belajar olahraga ya, bagaimana cara mengayunkan raket yang baik misalkan. Nah, itu apalagi kalau kita menggunakan animasinya 3 dimensi, menggunakan virtual reality misalnya, maka dari berbagai sudut dapat kita lihat sikap badan yang baik, kaki seperti apa, tangan seperti apa, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah directing, di mana animasi digunakan untuk menarik perhatian atau menarik atensi dari pembelajar melalui gerakan visual. Nah, misalkan saya dalam hal ini menggunakan appear ini untuk membuat perhatian dan ditambah dengan signaling principle ya, menggunakan mouse ini. Ini sebetulnya bagian dari animasi juga ya. Nah, dengan demikian peserta ajar atau pembelajar akan lebih fokus kepada hal yang sedang menjadi pusat perhatian. Itu fungsi animasi. Dua fungsi terbesar. Nah, kalau kita simpulkan secara keseluruhan, kiat ke-9 animasikan dengan bijak ini, ternyata hasil penelitian ilmiah menunjukkan dampak terukur sebesar 0,7. Ini dampak yang cukup besar. Oleh karena itu, kalau kita sanggup, maka dalam paparan kita, slide kita, upayakan menggunakan teknik animasi ini. Tapi memang kita tahu bahwa membuat animasi tidak mudah, tapi untunglah dengan berbagai tools yang ada sekarang, setidaknya kalau untuk pembuatan slide, animasi appear itu dapat digunakan terus-menerus ya, dan itu hasilnya sudah cukup baik.
Demikian dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh pada segmen berikutnya. Tetap semangat.